Karena Allah diwajibkan atas kamu berhaji. Jadi tolong siapapun yang ingin berangkat ke tanah suci, pasang niat karena Allah. Bukan gak enak punya teman udah pada umroh, saya berangkat umroh Ini invisor min ujuri, putus pahalanya. Hati-hati. Nggak enak gue punya teman pada umroh, gue malu ini. Sedangkan gue mampu nih berangkat umroh bukan karena Allah tuh, karena malu. Gue punya tetangga udah pada umroh, gue belum umroh juga, berangkat bukan karena Allah. Hati. Nanti saya kasih kisah Syekh Abdullah bin Mubarak Langit Aratul Iman. Yang kedua, saya pergi pengen dipanggil haji, pengen dipanggil orang yang sudah umroh. Berarti bukan karena Allah dan ingin dipanggil. Nanti saya pulang umroh, pulang haji, ditempatkan di tempat kedudukannya terhormat di masyarakat, pengen dihormati. Hati-hati. Ini paling penting, Pak. Ya, paling penting. Karena tadi ayatnya beda dengan khitab-khitab yang lain. Ya. Atau pengen hanya rekreasi. Aku pergi ke Makkah ke Madinah, rihlah, safar, perjalanan doang. Itu kalau pengen niat begitu doang udah gak ada pahalanya. Atau ingin mencari materi, atau ingin bisnis, ingin berdagang. Waduh, wa ma kana lillahi muttasil, wa ma kana li ghairillahi munfasil. Kalau sesuatu yang dikaitkan dengan Allah, karena Allah ittisolan, nyambung terus pahala. Tapi bukan karena Allah, karena ingin dipuji, karena nggak enak, malu, ya. Apalagi tadi mohon maaf, man kana zu sa'atin falam yahujja fal yamut yahudiyan au nasraniyan. Kata Ustaz Bukhari dalam hadisnya, barang siapa yang mempunyai kemampuan tidak berhaji, tidak berumroh, silakan kau mati dalam keadaan Yahudi orang Nasrani. Daripada kalau begitu, gua boleh berumroh. Bukan karena Allah itu, karena takut. Bukan takut karena Allah, takut dimatikan dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Nah ini. Jadi itu penting tuh, Bang Pandi dengan Bang Marti ya. Tolong niatkan karena Allah. Ya. Dan tidak perlu dipamerkan ibadah itu. Makanya ada beberapa syekh di Mekah, di Madinah itu memberikan satu statement bahwa jamaah umroh, jamaah haji Indonesia ini banyak selfie-nya. Coba lihat di YouTube tuh, marahnya 3 syekh, 3 mufti, dikit-dikit selfie di depan Ka'bah, sedikit di Masjidil Haram, sedikit di Padang Arafah. Dan masukin status SW, dimasukin ke Facebook, dimasukin di Instagram. Semua perjalanan ibadahnya pengen dilihat oleh orang lain. Masya Allah. Ini yang perlu hati-hati. Ya, jangan sampai terjadi tatkala pergi ke sana 10 hari, apalagi pergi haji 40 hari, ujung-ujungnya didapat nilai pahala sedikit. Dunia dia dapat, tapi pahala ada. Setiap event tertentu, setiap ada berada dipoto. Kemarin ada kejadian seorang kiai lagi tawaf haji lagi tahun kemarin, pakai tongkat selfie. Lalu ada gubernur di belakang, gubernur Jawa Barat, saya gubernur Jawa Barat. Langsung Ridwan Kamil langsung ngumpet di belakang karena dia nggak setuju dengan itu seorang kiai pakai selfie lagi tawaf kok. Masya Allah, mau diapain? Ibadah kok pengen dipamerin, pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dikomentarin sama teman-temannya, sama orang lain.
Makanya ini menjadi kritikan yang konstruktif. Kenapa? Karena perjalanan 9 jam naik pesawat, Masya Allah. Ya, apalagi yang belum pernah naik pesawat, enak banget ya betul. Pas naik ke take off dari bandara sampai di atas, ya sabuk pengaman dilepas. Ya benar, pramugari cakep banget. Iya, Masya Allah. Iya, langsung open banget sama Bang Pendi besok. Minum apa? Fanta, susu, ya, kopi. Dia nggak bakalan nyautin Bang Pendi melihat orang cakep. Di kampung gua orang ada yang model begini. Dan di rumah kau begini. Di rumah orang begini. Mau pergi haji umroh. Open banget sama gua. Nih Pak Pendi yang mau pergi umroh. Bang Martin besok mangap loh, lagi dia belum nikah mangap. Open ami orang. Di kampung gua di Kedaung orang ada yang model begini. Bini gua 20 tahun open-opennya. Betul nggak tuh? Masya Allah. Ya, ini pertama. Ya. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Halaqut 5, Syekh Abdullah bin Mubarak setelah melaksanakan ibadah haji, lalu dia melaksanakan tawaf ifadah, tawaf selesai daripada wajib haji, dia nyender yang Masjid Haram, tertidur. Syekh Abdullah bin Mubarak ini seorang wali min auliyaillah, tertidur. Pada saat tertidur, turun dalam mimpinya, dia bermimpi turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama bertanya, wahai sahabatku, berapa banyak orang yang pergi haji tahun ini? 750.000 pada zamannya pada saat itu. Apakah semua diterima hajinya? Tidak, hanya sedikit yang diterima hajinya orang ini. Yang lain kebanyakan 95% ditolak oleh Allah. Karena tadi niatnya bukan karena Allah, macam-macam. Dalam mimpinya itu dia melihat dialog 2 malaikat. Sedih ini Syekh Abdullah bin Mubarak. Tapi tiba-tiba datang lagi malaikat yang ketiga. Wahai Syekh, lah tapi kau jangan menangis. Karena khawatir juga Syekh ini termasuk yang sedikit atau yang banyak. Kalau yang sedikit selamat, kalau yang banyak celaka, dia tidak diterima. Kata malaikat yang ketiga, wahai Syekh, jangan kau menangis. Allah berikan kabar kepadaku, semua tahun ini, musim haji ini, semuanya diterima. Awalnya 95% tidak diterima hajinya, termasuk umrohnya. Tapi barusan Allah berikan informasi kepadaku, diterima semuanya. Gara-gara ada seorang laki-laki yang tukang sol sepatu, namanya Muwafaq. Namanya siapa? Kalau memang pengen tahu, di depan Koramil, Rasulullah. Lanjut. Setelah mendengar nama Muwafaq, terbangun ini Syekh Abdullah bin Mubarak. Dia pergi ke pasar yang dikasih tahu oleh malaikat tadi, di satu tempat, satu negeri, maka dicari oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Di pasar ada berapa tukang sol sepatu? Siapa di antara kalian namanya Muwafaq? Wahai saya, Syekh, ada apa ya? Izinkan aku semalam untuk tidur di rumahmu. Jangan Syekh, rumah saya lewat. Rumah saya gubuk, ukuran SSSSSS. Ya, sana sini sempit, selonjoran sampai begitu. Sakit sempitnya. Tapi dipaksa oleh Syekh Mubarak, akhirnya di sini Bang Jalut tuh ngendong. Karena dia pengen tahu nih Syekh, amalan apa nih semua Pak? Disebut oleh malaikat gara-gara dia semua tahun ini jamaah haji diterima hajinya dan umrohnya. Masya Allah. Izinin tuh. Habis sholat maghrib, si Syekh baca Yasin, baca zikir, dia mah lagi betulin sepatu konsumennya.
selesai sholat isya berjamaah, si Syekh baca zikir, baca Quran, dia betulin soal sepatu. Karena ada pesanan dan konsumen. Malamnya nih wapak tidur, ngorok. Si Syekh bangun sholat tahajud. Sampai waktu subuh sholat berjamaah dengan Syekh. Habis sholat subuh dia gituin soal sepatu. Sampai waktu duha. Kata Syekh, ini orang kok disebut namanya dalam mimpiku di Masjidil Haram, gara-gara dia nih semua diterima ibadahnya. Ada apa ini? Gerangan apa ibadah yang dilakukan semalaman? Nggak ada yang bagus, yang istimewa, cuma sholat 5 waktu. Saya kumpulin tuh duit bisa berangkat ingin melaksanakan ibadah haji. Malamnya saya pamitan, besok mau berangkat nih. Malamnya saya pamitan semua. Tatkala saya pamitan kepada saudara-saudaraku, pada tetanggaku, pada saat aku ingin pulang ke rumahku, ada seorang ibu sedang ngorek-ngorek di tempat sampah. Dilihat oleh si Muhammad, ibu-ibu orang daun kali ya begitu. Dilihatin, taunya itu ibu-ibu ngambil sebongkah daging yang udah busuk. Dilihat oleh Muhammad, mau diapain itu daging udah busuk di tempat sampah, dibawa pulang sama si ibu-ibu. Ikutin terus sampai di gubuknya, dicuci, dimasak. Masya Allah. Tatkala udah matang, dibawa ke dalam rumahnya. Kata Muhammad mengetok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Bu, tadi saya lihat ibu ngambil daging di tempat sampah, udah busuk. Coba kalau ibu, nggak boleh, itu haram, itu nggak boleh, udah jadi bangkai. Coba ibu datang ke Ciputat, minta uang Pendi, pasti dikasih. Saya nggak kenal Bang Pendi, kayak gitu. Akhirnya apa? Untuk apa itu ibu? Untuk anak saya yatim udah 3 hari kagak madang, belum makan sama sekali, dalam keadaan lapar yang luar biasa. Daripada dia tidak makan sampai mengalami kematian, saya ambil itu daging, saya bikin sop. Masya. Kata si Muhammad, haram bagi bapak yang mampu, bagi kami orang miskin jadi halal. Ad-darurat tabi'ul mahdzur. Tunggu, jangan dimakan dulu. Pulang nih semua Muhammad, lari kenceng banget. Dia ambil tuh duit yang puluhan tahun yang dia simpen, yang ditabung, yang besok mau dibawa ke tanah suci, semua diambil, meleg, dikasih ke ibu. Bu, gunakan ini, gunakan untuk ibu dan gunakan untuk anak yatim, jangan sampai kelaparan. Masya Allah. Gara-gara itu, dengan menolong jiwanya itu anak yatim jangan sampai kematian, nilai pahalanya melebihi daripada jamaah haji dan umroh tahun ini. Sebanyak itu. Masya Allah. Hebat gak? Makanya mulai besok kalau kita pulang malam, ada ibu-ibu ngorek-ngorek sampah, kita ikutin baik. Kita ikutin, apalagi yang muda kita ikutin. Kemana dia? Nebaknya begitu. Paham tuh? Paham gak? Yang kedua, jadi pasang niat Bang Martin, orang tua kami Bang Pendi, ya, apalagi besok, ya pemimpinnya Ustaz Boto. Kemana dia jalan, ikuti baik. Ngintilin terus, jangan ke WC, kita ngintilin baik. Lalu yang kedua, inti yang kedua adalah bulgoh. Nah, bulgoh nih, ongkos yang halal. Walaupun matematika manusia dengan matematikanya apa? Allah beda. Kalau tadi gara-gara serepet dia pergi haji, itu matematikanya Allah. Tapi kalau matematika manusia kudu nabung. Taruh 30 juta dah. 30 juta. Ini bapak-bapak mulai sekarang nabung dah. Ya. Sebulan 200.000. Masya Allah. Setahun 2.400.000 masih jauh amat.
Nabung. Tapi nih yang kedua yang penting, bulgohnya yang halal. Kalau yang haram, syubhat, apalagi asil, zolim, ibadahnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Makanya tadi kan butuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kata Rasulullah, orang yang pakai duitnya halal, ya, Bang Martin hasil nabung, Bang Pendi hasil dagang, apalagi hasil dagang, usaha yang sangat disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Besok dari mulai ke daun nih, ini malaikat mendoakan sampai bandara, sampai naik pesawat. Apa doanya? Rezekimu aku akan ganti seperti botol tadi bilang, dan engkau akan mendapatkan umroh makbulah, haji yang mabrur. Amin. Tapi kalau hasil zalim, hasil korupsi, hasil nyolong, hasil nyuri, boleh besok. Boleh ke Mekah mana dulu? Ke Mekah dulu, berarti lo langsung pakai ihram ya. Maksud jadi hidang pakai ihram. Hati-hati ya, pakai yang benar, jangan kelibet-kelibet begitu. Yang benar, pakai ihram jangan sampai lato-lato kelihatan. Jangan kalau saya salah terap, masya Allah dia duduk, lo kelihatan biji korma muda, bismillah. Dicoba, udah pakai ilmu. Nanti giliran tawaf, ini harus kebuka nih, pundak kanan. Ilmu tuh wajib. Kenapa kok pundak kanan harus dibuka? Nggak boleh kiri. Karena kebaikan selalu di kanan. Kenapa harus dibuka? Tapi kalau giliran sholat tutup. Tutup wajib, sunnah ke, wajib ke, tutup. Giliran sa'i boleh buka, boleh tutup. Tapi kalau tawaf wajib buka. Mengapa perlu dibuka? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab pulang duluan. Ayo coba. Ya ini mana dulu, makanya kalau ngaji jangan ngandelin. Jangan ngandelin. Saya ada acara tadi di Logoso, itu sama Koramil, sama polisi ada acara tertentu. Di sana masih ngajak saya nggak makan. Bisa makan di Kedaung aja. Itu kan bukan ngandelin, ngarepin saya makan. Ini lanjut dah. Kenapa kok sebelah kanan dibuka? Jangan sebelah kiri Pak. Ada presiden nih, presiden RI Republik Indonesia, presiden udah paham dah presiden siapa itu namanya? Sebelah kiri, itu namanya. Betul nggak? Ini disetting jadi sebelah kanan. Sebelah kanan kenapa dibuka? Karena Rasulullah waktu berangkat umroh dari Madinah ke Mekah, ini ceritanya nih, dengerin nih, ini jarang dikupas nih. Mengapa? Karena diisukan pada saat itu jamaah yang dari Madinah akan membawa